Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita mencoba untuk membahas bersama, yakni masih terkait dengan al-iman bil yaumil akhir. Kita telah membahas yang lalu tentang surga, dan itu pun pembahasan yang sangat ringkas. Sesungguhnya pembahasan tentang surga itu juga pembahasan yang sangat banyak. Cuman saya cukupkan dengan itu, dan di sini juga saya ingin mencoba kita membahas tentang neraka yang saya ambilkan dari Mukhtasar Al-Fiqhul Islami fi Dhawil Quran wa Sunnah karya Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah At-Tuwaijiri hafizahullah taala. Pembahasan ini sebenarnya sudah ada di dalam kitab terjemahannya, yaitu Al-Mawsu'ah atau yang disebut dengan Ensiklopedia Kamil yang tebal. Di situ ada pembahasan tentang sifat surga dan sifat neraka di bab Al-Iman bil Yaumil Akhir bagian akhir. Mudah-mudahan saya tidak akan membahas terlalu lebar, cuman saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sebenarnya perlu menjadi renungan bagi kita untuk mengenal neraka. Selain kita mengenal surga, maka kita patut juga untuk mengenal neraka. Sebagaimana yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun yang dilukiskan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnah yang sahihah. An-nar, neraka, adalah darul adab, negeri siksaan yang Allah siapkan untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang bermaksiat. Dan darul adab neraka ini, darul adab ini adanya di akhirat. Di akhirat. Kalau kemenangan itu diperoleh dengan surga dan selamat dari neraka, yaitu dengan iman dan amal soleh serta menjauhi kesyirikan dan kemaksiatan, maka sungguhnya bila kita luput dari hal itu, kita terancam dengan ancaman neraka. Jadi kalau kita sampai tidak mendapatkan kemenangan ini, yaitu dengan beriman dan beramal soleh, menjauhi kesyirikan dan kemaksiatan, maka kita terancam untuk dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzu billahi minan nar. Nas'alullah al-fauza bil jannah wan najata minan nar. Pembahasan pada malam hari ini insyaallah taala dan mungkin beberapa pertemuan depan, yaitu pembicaraan tentang neraka berdasarkan perspektif Al-Quran dan Sunnah. Artinya berdasarkan sudut pandang Quran dan Sunnah, agar kita punya gambaran yang benar tentang neraka. Mungkin kita juga telah mengetahui bahwa neraka disebutkan dalam Al-Quran dalam banyak nama. Saya tidak akan merinci, tidak akan merinci dari ayat-ayatnya, tapi saya akan menyebutkan nama-nama dari neraka yang tersebut di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut dengan An-Nar, juga yang kedua Jahannam, ketiga Al-Jahim, juga As-Sa'ir, juga neraka Sakar. Yang keenam Al-Khutamah, juga disebutkan juga neraka Ladha. Yang kedelapan Darul Bawar. Ini juga ada perkataan ulama lain yang menyebutkan nama neraka lebih dari ini, tapi ini yang setidaknya yang tersebut di dalam Al-Quran. Ada yang neraka sebutan-sebutan lainnya, tapi ini sudah mencukupi, ada 8 nama. Kemudian tempatnya neraka di mana?
Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 7. Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Janganlah demikian, tidaklah demikian. Sesungguhnya catatan amal dari orang-orang yang fajir, yang banyak berbuat dosa kemaksiatan termasuk kekafiran, kesyirikan, benar-benar ada di sijjin. Sijjin itu adalah tempat terendah dari bumi ini, tempat yang paling rendah dari bumi, yaitu lapisan ketujuh dari bumi. Kalau langit itu lapisan tujuhnya itu adalah yang tertinggi, maka kalau bumi lapisan ketujuh dari bumi itu adalah terendahnya, terendah dari lapisan ketujuh. Dan lapisan ketujuh nanti di surga, di neraka pun ada tingkatan lagi. Sebagaimana Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan di dark al asfal, yaitu di lapisan paling dasar, paling rendah dari neraka. Wa na'udzubillahi minan nar. Kita semua berlindung kepada Allah dari api neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa ammal kafiru fa idza qubidat nafsuhu wa dhuhiba biha ila babil ardi yaqulu khazanatul ardi ma wajadna rihan antan min hadhihi fatablughu biha ilal ardi sufla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan panjang hadisnya, kemudian beliau mengatakan, adapun orang kafir, maka apabila telah dicabut nyawanya dan dibawa ke pintu bumi yang bawah, maka penjaga bumi yang paling bawah bertanya, maka penjaga pintu bumi paling bawah dari para malaikat ini berkata, ma wajadna rihan antan min hadi, kami tidak menemukan, tidak mendapatkan bau busuk yang paling busuk, yang lebih busuk dari ini, yaitu aroma roh orang kafir. Itu aroma rohnya, bukan jasadnya saja sudah busuk, dan busuknya sampai menyakiti para malaikat. Para malaikat itu betul-betul mencium, dan mereka mencium bau busuk sebagaimana roh orang mukmin ketika diangkat oleh Allah ke langit. Maka para malaikat yang dilewati itu mereka mencium bau aroma wangi yang paling wangi, sehingga mereka mengatakan, ma hadhir ruh, ruhnya siapa aroma wangi ini, dari ruh siapa aroma wangi ini. Maka akan disebutkan nama terindahnya sebagaimana yang telah lalu kita sebutkan riwayatnya. Maka di sini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Ibnu Hibban, yang hadis ini sahih disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban, yakni beliau mengatakan, tidaklah kami mendapati bau aroma yang lebih busuk dari aroma busuknya aroma atau baunya roh orang kafir ini. Fatablughu biha ilal ardi sufla, maka ruh ini dibawa sampai ke lantai bumi yang bawah, bukan nerakanya tapi tempat bumi yang paling bawah, disitulah tempat neraka. Sebagaimana Allah katakan ketika rohnya orang kafir sampai di langit yang pertama dan tidak dibukakan pintunya, tidak dibukakan pintu langit pertama itu oleh para malaikat penjaga langit. Allah katakan, uktubu kitaba abdi fis sijjin, catatlah amalan hambaku ini di sijjin, wahia al-ardus sufla, yaitu bumi yang paling rendahnya. Na'udzubillahi minan nar. Kemudian bahwa penghuni neraka, mereka itu ada yang kekal dan ada yang tidak. Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang munafik dan orang-orang musyrikun, mereka mukhalladuna finnar, mereka akan kekal di dalam neraka. Sedangkan orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah tapi banyak bermaksiat dan belum diampuni dosanya oleh Allah, maka mereka berada di bawah. Orang-orang tauhid yang bermaksiat, maka mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tahta masyiatillah.
insya'a ghafara lahum wa insya'a adzabahum finnar biqadri dzunubihim tsumma akhrajahum. Kalau orang mukmin itu yang menjaga tauhidnya, yang tidak melakukan kesyirikan, tapi punya dosa kemaksiatan, maka kemaksiatan ini tergantung dengan kehendak Allah, tahta masyiatillah, diserahkan kepada Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya sehingga dia terbebaskan sama sekali dari azab, atau Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka, akan menyiksanya seukuran dosanya, kemudian Allah keluarkan mereka. Ini kondisi orang mukmin. Tapi meskipun kondisi seperti itu, yang kita pilih adalah yang selamat dari ancaman siksa, karena tidak ada kebaikan sedikit pun pada siksa neraka. Wa na'udzubillahi minan nar. Berikut ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebutkan kekalnya penghuni neraka. Di dalam surat At-Taubah ayat 68 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara nara jahannama khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan api neraka jahanam yang mereka kekal di dalamnya, khalidina fiha. Hiya hasbuhum, neraka itulah yang cukup bagi tempat tinggal mereka. Wa la'anahumullah, dan Allah pun menimpakan laknat kepada mereka. Walahum adzabun muqimun, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang kekal, siksaan yang langgeng, tetap tidak beralih, tidak berubah. Na'udzubillah minan nar. Di dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu tidak mengampuni orang yang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam ibadahnya, dalam penyembahannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, atau dosa selain dosa syirik. Akan tetapi di sini tidak termasuk, berarti orang-orang munafik ini tidak dikategorikan di bawah syirik, karena orang munafik dan juga orang kafir mereka masih tergolong sebagai orang-orang yang musyrik atau yang sederajat dengan musyrik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi bagi siapa yang Allah kehendaki, kalau itu bukan kesyirikan, maka tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a ghafara lahum, kalau Allah mau akan mengampuni mereka. Wa insya'a adzabahum, kalau mau Allah akan menyiksa mereka untuk seukuran dosa mereka, biqadri dzunubihim. Sesudah itu Allah akan keluarkan. Tapi di neraka tidak, di akhirat itu neraka nanti tidak ada yang sebentar. Sesebentar-bentarnya neraka satu hari sama dengan 50.000 tahun, atau selama dengan 1000 tahun. Wa yaumun inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu, yaitu di kehidupan akhirat, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Mimma ta'udun. Wa na'udzubillah minan nar. Diriwayatkan dengan riwayat yang disahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Beliau menyebutkan riwayat Imam Al-Mundhir, yakni bahwa ancaman siksa bagi seseorang lelaki yang memakai pakaian sutra, cuman memakai pakaian sutra, itu akan disiksa satu hari di neraka yang lamanya 1000 tahun. Na'udzubillah minan nar. Hanya satu hari, tapi diukur dengan lamanya 1000 tahun.
Pokoknya jangan pernah berangan-angan mlebu neraka sik apa sing penting swarga, jangan. Angan-angannya masuk surga langsung. Bila hisabin wal adab, tidak usah pakai hisab, tidak usah pakai adab, harus inginnya seperti itu. Maka kita berdoa selalu untuk dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima, dan barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Dia telah berbuat dosa yang besar. Maka maknanya syirik itu dosa yang paling besar, akbarul kabair. Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Kemudian sifatu wujuhi ahlin nar, wajah para penghuni neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 60, wa yaumal qiyamati taral ladina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah, wajah mereka itu hitam, gelap. Naudzubillah. Dulunya putih, bersih, tampan, ganteng, cantik, jelita. Tapi karena mereka mendustakan nama Allah, mendustakan Allah, yaitu tidak mengimani ayat-ayat Allah, maka wujuhuhum muswaddah, wajah mereka nanti di hari kiamat di dalam neraka itu hitam. Alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, bukankah neraka jahanam adalah tempat yang paling patut bagi orang-orang yang sombong. Mereka yang sombong adalah mereka yang menolak beriman kepada Allah, menolak untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di ayat yang lain surat Abasa ayat 40 sampai 42 Allah tabaraka wa taala juga berfirman, wujuhun yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wujuhu yauma idzin, pada hari itu yaitu hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang tertutup oleh debu, 'alaiha ghabarah, tertutup oleh debu wajahnya. Tarhaquha qatarah, ditutupi oleh kegelapan, diliputi oleh kegelapan sehingga wajahnya itu gelap. Naudzubillah minan nar. Ulaika humul kafaratul fajr, mereka itu adalah orang-orang yang kafir lagi fajir. Fajir itu pendosa. Kafir itu yang kufur. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 24 sampai 25 Allah tabaraka wa taala juga menceritakan tentang wajah penghuni neraka. Wujuhu yauma idzin basirah tadhunnu ay yuf'ala biha faqirah. Pada hari itu, yaitu hari kiamat nanti, di samping sebelumnya sebutkan ada wajah-wajah yang ceria, bergembira karena melihat wajah Rabbnya, maka ada juga pada hari itu wajah-wajah yang muram, basirah, muram. Tadunnu ayyuf'ala biha faqirah, yang ia akan yang ia menduga akan mendapatkan malapetaka yang dahsyat. Karena wajah mereka suram, muram, karena mereka tahu akan mendapatkan malapetaka yang dahsyat, yaitu azab dari Allah. Naudzubillah minan nar. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai 4 Allah juga berfirman, wujuhu yauma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang khasyah, tertunduk hina. La ilaha illallah. Dulu di dunianya congkak, dia mendongakkan kepalanya, dadanya, dia angkuh, dia menentang kebenaran, menentang apa yang datangnya dari Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat, wujuhu yauma idzin khasyah, ada wajah-wajah di mata yang pada hari itu yang tertunduk hina, amilatun nasibah, semua amalannya hanya capek letih saja yang dia kerjakan di dunia. Kebaikannya kepada manusia, kebaikannya di dunia hanya capek. Tasla naron hamiyah, karena dia akan, wajah-wajah itu akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Di surat lainnya Al-Mu'minun ayat 104 Allah tabaraka wa taala berfirman, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun.
wajah mereka dibakar oleh api, naudzubillah. Wa hum fiha kalihun, dan mereka dalam keadaan cacat. Ya Rabb, kalau ada orang mengatakan tidak apa-apa saya masuk neraka ketemu dengan bintang-bintang Hollywood yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, di sana di neraka tidak ada lagi orang yang cantik tampan, yang dulu tampan cantik semua jelek cacat. Ya Allah, yang dari matanya melotot keluar nanahnya, keluar darahnya, keluar ulatnya, naudzubillah. Bagaimana mereka bisa berpikir bahwa di neraka itu orang-orang itu akan tetap dalam wujud dunianya? Orang di dunia saja ketika dia mudanya cantik tampan, kalau di umur panjang sampai 90 masihkah tampak cantiknya? Sudah peot, mata cekung, apalagi yang terkena penyakit sehingga tersisa hanya tulang. La ilaha illallah. Di dunia saja sudah ketahuan bagaimana dulu ada bintang film mungkin yang orang mengatakan oh dulu cantik tapi sekarang sudah jelek. Itu baru di dunia, belum lagi kalau masuk di dalam akhirat. Tidak ada di dalam neraka orang yang wajahnya baik. Kemudian berapa jumlah pintu neraka? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maqsum. Dan sungguhnya neraka jahanam itu adalah mau'iduhum ajma'in, yaitu tempat yang diancamkan untuk mereka semuanya, orang-orang kafir, musyrikin, munafikin. Neraka jahanam itu memiliki 7 pintu, yang masing-masing pintu dari 7 pintu itu ada bagian-bagian yang terbagi-bagi lagi. Juz'um maksum, ada satu pintu itu memiliki bagian lagi. Pintu nerakanya peminum khamr, pintu nerakanya penzina, minum neraka pembunuh, pencuri dan seterusnya. Apalagi pintu nerakanya musyrikin, pintu nerakanya munafikin. Allah tidak merinci, tapi bahwa setiap pintu itu memiliki bagian-bagian dari pintu-pintu itu. Naudzubillah min dzalik. Dan pintu neraka itu ketika penghuninya sudah masuk, nanti pintu itu akan tertutup rapat sehingga tidak bisa mereka itu untuk keluar. Seperti mungkin para narapidana bisa melarikan, sudah dijaga ketat, masih bisa lolos dari penjara. Tapi di neraka jangan harap seseorang bisa keluar dari neraka. Naudzubillah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat 4 sampai dengan ayat 9. Allah berfirman, kalla la yumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Kalla, jangan begitu. Janganlah kalian seperti itu. Niscaya kalian, yakni niscaya orang-orang yang mendurhakai Allah, yang mereka berbuat syirik dan menyekutukan Allah, la yumbazanna fil khutamah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka khutamah. Wa ma adraka mal khutamah, tahukah kamu apa neraka khutamah itu? Narullahil muqadah, yaitu api yang diciptakan oleh Allah yang menyala-nyala. Allati tattali'u 'alal afidah, yang akan masuk sampai ke dalam jantung, membakar ke dalam, tidak hanya di luarnya, dia akan meresap masuk melalui pori-pori tubuh manusia yang diazab di dalam neraka dan sampai ke dalam jantungnya. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguhnya neraka itu, api itu akan meliputi mereka. Fi amadi mubaddada, dalam keadaan ia diikat di tiang-tiang yang dipantang di dalam neraka. Alhamdulillah. Ya Rabbana, kalau kita menghayati seperti ini, bagaimana kita masih bisa terlena-lena di dunia ini? Naudzubillah min dzalik. Kemudian nanti di yaumul qiyamah, pada saat manusia berada di padang mahsyar, pada saat nanti penentuan peradilan akhirat telah dilaksanakan, maka neraka akan ditampilkan, akan didatangkan. Allah berfirman dalam surat
Asy-Syu'ara ayat 91. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka jahim itu akan diperlihatkan bagi orang-orang yang ghawin, yang sesat. Jadi mereka nanti calon penghuni neraka, sebelum mereka masuk neraka, mereka sudah melihat dulu tempat neraka, agar penderitaannya sudah dimulai saat dia melihat. Bagaimana coba orang yang mau dimasukkan ke dalam api, dia mau divonis dengan dimasukkan ke dalam api. Ketika melihat api menyala-nyala di depannya tempat dia akan dilemparkan, apa yang terbayang dalam diri orang itu? Seperti juga mungkin orang yang mau dipancung, misal, kemudian dia diperlihatkan dulu pesonya diasah di hadapannya, ditajamkan, dicobakan dulu pada kayu, langsung putus. Kira-kira apa yang terbayang pada diri orang itu? Ini juga sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita ketika menyembelih hewan kurban. Jangan mengasah peso di depan hewan kurban. Ini sudah membunuh sebelum membunuh. Juga menyembelih satu di hadapan kawan-kawannya. Terutama biasanya yang mereka memiliki menjual hewan kurban lalu menerima penyembelihan di tempat yang nggak ada tempatnya. Itu kadang-kadang dilakukan di depan kambing-kambing yang lainnya tanpa ditutupin. Ini beberapa tempat yang saya lihat seperti itu. Mereka melihat dari mulai digorok, disembelih, sampai dikuliti, dipotong-potong, sampai anak saya lihat katanya, "Bah, nangis bah kambing-kambing yang lainnya itu. Sapi yang lainnya nangis bah." Mengucurkan air mata. Demikian pula kalau kita baca semua dalam bab neraka ini, orang-orang yang kafir itu mereka dengan dalil apapun mereka tidak beriman, nanti percayanya hatta yarawul azabal alim, ketika dia melihat neraka yang penuh penderitaan, ketika dia melihat siksaan yang menyakitkan, baru dia percaya. Belum dia dimasukkan, tapi melihat api yang menyala-nyala dan sudah dinyatakan, divonis bahwa dia akan masuk ke dalamnya. Wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan neraka jahim itu akan diperlihatkan kepada orang-orang yang sesat, menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghadapi ketentuan Allah di akhirat nanti? Siapa yang bisa menentang, melawan? Seperti perkataan seorang imam di kalangan tabi'in, Ibrahim bin Adham, yang menasehati seseorang yang minta nasihat, "Wahai guru, nasihati aku." Di antara nasihatnya, "Silahkan engkau berbuat kemaksiatan sesuka hatimu, silahkan, tapi nanti ketika kamu mau dimasukkan neraka, kamu lawan. La ilaha illallah." Siapa yang bisa melawan malaikat Allah? Di ayat yang lainnya, surat Al-Fajr ayat 21 sampai 23, Allah tabaraka wa taala berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yauma idzin bi jahannama yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra." Kalla, jangan begitu. Janganlah kalian lalai dengan kehidupan akhirat kalian. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi ini digoncangkan dengan sekencang-kencangnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, nanti pada saat hari kiamat ketika manusia dibangkitkan dari kubur, Rabbmu dan para Rabbmu akan datang, dan para malaikat dalam keadaan berbaris rapat. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Ingin rasanya aku seandainya kalian berbaris rapat seperti rapat rapihnya para malaikat ketika menghadap Allah."
Bukankah ketika seorang sholat itu sedang menghadap Allah, maka hendaknya memperhatikan, merapatkan shaf, meluruskan barisan shaf itu sesuatu yang disukai oleh Allah, bahkan akan dilimpahi rahmat oleh Allah. Dan jangan merasa bahwa ini persoalan kecil, tetapi sungguhnya kemuliaannya di sisi Allah itu besar. Dan merapatkan shaf seperti terangkan para ulama, itu kaki menempel dengan kaki saudaranya, bukan ujung jarinya, tapi sisi kakinya itu menempel. Dan bukan hanya di rakaat pertama, tapi dari rakaat pertama sampai dengan rakaat terakhirnya. Dan bila di rakaat berdua bangkit agak longgar, rapatkan. Yang berada di pinggir merapat ke tengah sehingga selalu terapatkan. Karena kita melakukan hal yang dicintai oleh Allah, yang diinginkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang menganggap biasa, ya berarti dia menganggap sesuatu yang indah di sisi Allah itu biasa, padahal itu sesuatu yang mulia. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu, yaitu hari kiamat nanti, akan didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia teringat dengan apa yang dulu diperingatkan kepada mereka, teringat dengan kelalaiannya, kedurhakaannya, kemaksiatannya, kesyirikannya, kekufurannya, kemunafikannya. Wa anna lahu dzikra, lalu apa faedahnya peringatan-peringatan itu diingat pada saat semua keputusan telah ditetapkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita akan lanjutkan insyaallah taala ba'da adzanil isya. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Saya akan bacakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkaitan dengan surat Al-Fajr ayat 21 sampai 23 ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kalla ay haqqan, sungguh jangan demikian. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya sehingga bumi ini menjadi rata, gunung-gunung, jurang semua menjadi rata. Dan pada saat manusia bangkit dari kubur mereka untuk menghadap Rabbnya, wajah Rabbuka, kemudian Allah datang untuk memutuskan peradilannya di antara seluruh makhluknya. Yang ini dikisahkan yaitu setelah manusia itu mereka berduyun-duyun datang kepada ulul azmi, dari mulai Nabi Adam sampai kemudian ulul azmi, yang tidak seorang pun dari mereka didatangi untuk memintakan syafaat bagi mereka manusia. Tidak ada seorang pun dari nabi-nabi ulul azmi itu yang mengatakan sanggup, malah mengatakan ma'ana bisahibi dzalika, aku bukan, lastu bisahibi dzakum, aku bukan yang berhak memberikan syafaat. Satu persatu dari semua ulul azmi itu didatangi oleh manusia dan selalu mengatakan yang serupa sampai berakhir kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan ana laha, sebagaimana yang pernah kita sampaikan terdahulu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat pergi, kemudian sujud di hadapan Allah, yakni di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, lalu yashfa' indallah, meminta untuk diizinkan memberi syafaat. Dan itulah yang sampai akhirnya Allah memberikan syafaat, dan itulah syafaat pertama. Dan ini adalah kedudukan yang mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa dilihat lebih lengkapnya lagi di dalam tafsir surat Isra atau surat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Itu pada ayat tentang maqamam mahmuda.
Lalu Allah Subhanahu wa taala datang untuk memutuskan peradilannya sebagaimana yang Allah kehendaki, dan para malaikat mereka juga datang di hadapan Allah dalam keadaan berbaris-baris. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian waji'a yauma idzin bi jahannam, pada hari itu akan didatangkan neraka jahannam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idin laha sab'una alfa zimamin wa ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Pada hari kiamat nanti neraka jahannam akan didatangkan untuk ditampakkan di yaumul mahsyar, sehingga orang-orang yang ghawin, orang-orang yang sesat, yang kafir itu akan melihatnya. Dan neraka pada saat itu memiliki 70.000 kendali, yaitu tempat untuk memegang, mengusungnya. Ma'akulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dan di setiap, kan ada 70.000 kendali, dan setiap kendali itu dipegangi oleh 70.000 malaikat yang mereka secara bersama-sama menyeret, mengusung neraka itu dibawa ke permukaan mahsyar pada hari itu. Ya Rabbana, betapa besarnya neraka, dan pada hari itu akan penuh. Berarti berapa malaikat yang mengusungnya? 4,9 miliar malaikat. Satu malaikatnya seberapa tingginya? Lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi di dunia. Satu malaikat itu kalau mengepakkan sayapnya, langit tertutup oleh sayapnya. Dan itu ada 4,9 miliar malaikat dengan besarnya seperti itu. Allahu Akbar, na'udzubillahi minan nar. Dan itu nanti neraka akan penuh sesak dengan penghuninya, karena yang menghuni neraka itu 999 manusia dari setiap 1000 yang masuk neraka. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam nanti di yaumul qiyamah, ya Adam ib'ats tis'ami'atin wa tis'in min kulli alf ilan nar. Wa ya Adam, kirimkan 999 anakmu, anak keturunanmu ke dalam neraka. Jadi yang selamat dari setiap 1000 itu hanya 1. Dan ini bersamaan dengan itu adalah termasuk di dalamnya Ya'jud Ma'jud. Kalau di luar Ya'jud Ma'jud, sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih Imam Bukhari juga, dan yang lainnya meriwayatkan juga, dari setiap 100 orang 99 dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berapa jumlahnya Ya'jud Ma'jud? 90% dari jumlah seluruh manusia. Kalau sekarang di sensus manusia ini ada berapa miliar? Sekitar 6-7 miliar. Berarti Ya'jud Ma'judnya kurang lebih berapa? 70 miliar. Bumi ini sangat luas, kita belum menjajakinya. Karena sampai sekarang padahal bumi yang begitu luas dan ilmu pengetahuan yang dikatakan begitu canggih dengan satelit
ruang angkasa itu bisa dijelajahi melalui satelit, nyatanya tidak ada yang mampu melihat, membongkar rahasia Allah di mana Ya'juj Ma'juj yang 90% itu. Allahu Akbar. Itu neraka akan dimunculkan. Yauma yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia baru teringat dengan amal perbuatannya, kejelekan-kejelekannya, kemaksiatannya, kelalaiannya. Itu yang kafir. Yang ahlu ta'ah, yang mereka beriman dan taat kepada Allah, hari itu juga ingat kenapa dulu tidak dia maksimalkan hidupnya di dunia supaya dia lebih bersemangat dan mendapatkan kemuliaan lagi. Wa anna lahu dzikra. Apa faedahnya saat itu baru sadar? Apa faedahnya orang baru ingat? Untung yang beriman itu masih selamat, tapi hari itu dia menyesal, ingin lebih taat lagi ketika di dunia. Karena ketika melihat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka sangat luas, sampai disebutkan di sini satu riwayat. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia teringat, yaitu dikatakan lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumi wulida ila ayyamuta hariman fi ta'atillah la hakirahu yaumal qiyamati wala wadda annahu yuraddu ila ad-dunya kaima yazdadu minal ajri was thawab. Diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Amirah, dan beliau adalah salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa beliau berkata, sekiranya ada seorang hamba yang ia tersungkur dengan wajahnya dari sejak lahir sampai dia meninggal bersujud mentaati Allah tanpa hentinya, nanti pada hari kiamat dia akan meremehkan amal ketaatannya itu, dan dia sangat ingin sekiranya dia dikembalikan ke dunia agar ia bisa menambahkan lagi pahala dan balasan dari Allah di yaumul qiyamah. Ya Allah, karena besarnya dan sempurnanya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya di yaumul qiyamah yang tak terbayangkan. Dan saat itu orang yang masuk surga pun mengetahui bahwa mereka yang apalagi melihat yang di atasnya, dan mereka akan melihat yang derajatnya lebih tinggi, yang berada di istana-istana yang tinggi, fil ghurufat. Mereka menyesal membiarkan waktunya lewat tanpa mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Itulah hari di mana manusia baru teringat dengan amalannya dahulu. Namun apa faedah manusia itu sadar ingat pada saat sudah diputuskan peradilannya? Yang masuk surga saja sampai menyesal tidak memanfaatkan hidupnya untuk lebih banyak taat lagi kepada Allah. Padahal kita tahu dari hadis yang terdahulu, yang paling terakhir masuk surga saja kenikmatannya seperti itu. Dan kita juga tahu hadis yang menyebutkan mereka yang pertama kali masuk surga, masuk melalui pintu surga yang paling kanan tanpa dihisab dan tanpa azab, dan mereka mendapatkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mereka mendapatkan apa yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah terdengar ceritanya oleh telinganya, dan tidak pernah terbayangkan oleh hatinya. Segala keistimewaan itu
namun tidak dapat menembus ke penyesalannya. Ya Rabb, sudah sedemikian ini pun namun manusia tetap saja lengah. Kita pulang dari pengajian ini lupa lagi, balik lagi ke asal kita. Ya Rabbana. Kemudian bahwa semua manusia akan melewati neraka. Semua manusia akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 71-72. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadarud dhalimina fiha jithiyya. Wa in minkum, tidak seorang pun dari kalian, illa wariduha, melainkan pasti akan masuk neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, itu adalah ketetapan Rabbmu yang pasti. Tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadarud dhalimina fiha jithiyya, sedangkan orang-orang yang zalim kami biarkan ia tinggal di dalam neraka dalam keadaan bertekuk lutut. Apa makna ayat ini? Diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, ada segolongan sahabat Nabi yang berkata, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, apakah kita nanti pada hari kiamat akan melihat Tuhan kita? Hadis ini panjang. Wa fihi, dan di akhir hadis itu Nabi mengatakan, wa yudrabus siratu baina dhahrai jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang panjang ini kemudian di situ Nabi mengatakan, nanti ketika di yaumul mahsyar, setelah dilaksanakannya hisab, penimbangan amalan, penimbangan kemudian juga langsung hakim hisab dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka yang tersisa terakhir yaitu orang-orang yang beriman dan juga orang-orang munafik, yaitu berada di ujung tepi dunia, tepi mahsyar, yang di depannya ada jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Ini tepi mahsyar sampai kepada tepi yang terakhir yaitu Qantarah, dan tengahnya ini adalah neraka, dan sirat itu dibentangkan, dan sirat ini lebih tipis daripada rambut, lebih halus dari rambut, dan lebih tajam dari mata pisau yang paling tajam. Tidak bisa kita pakai, dan licin, menggelincirkan, muzlik wa mu'sid. Dan dikatakan fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu, aku dan umatku yang nanti pertama kali akan menyeberangi dan melewatinya. Kita sudah maklum dari dalil yang dulu, ada yang melewatinya sekejap mata, ya Rabbana. Itulah para rasul, para nabi, dan para aulia Allah. Dan ada yang menyeberanginya seperti angin yang bertiup sangat kencang, dan ada yang seperti burung yang terbang dengan cepatnya, ada yang seperti kuda balap yang berlari dengan kencangnya, ada yang berlarian dengan kakinya, ada yang ia berjalan sesekali berhenti karena cahaya padam, lalu ketika nyala dia berjalan lagi. Ada yang terpelanting dan terpeleset kemudian masuk ke dalam neraka, wa na'udzubillah. Ini semua menerangkan bahwa maksud dari firman Allah yang di dalam surat Maryam, wa in minkum illa waridua, tidak seorang pun dari kamu melainkan akan masuk ke dalam neraka, yaitu menyeberangi sirat yang dibentangkan di atas neraka. Ketika ayat ini ditanyakan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma oleh seorang muridnya Nafi', maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, ya, kita akan masuk ke dalamnya dan kita tidak tahu apakah kita bisa keluar atau tidak, ya Rabbana.
Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang saudara Nabi, yang sahabat Nabi, yang ahli tafsir, yang orang yang saleh, masih juga takut kalau nanti tidak bisa luput daripada penyeberangan sirat. Lalu kita yang bukan siapa-siapa, kadang kita ini merasa lebih aman, sudah insya Allah bakal mampu melewati. Kita ini selalu membohongi diri kita dengan mengatakan aman-aman, ya Rabbana, ya Rabbana. Padahal itu hari yang sangat mengeringkan. Dan kadang kalau kita bayangkan saat sendirian, ya Rabbana, bagaimana kita melewati hari-hari yang sangat mencekam itu, yang bukan hanya 1-2 hari, bukan 1-2 tahun, ribuan tahun melewati itu semua. Kemudian kita masih meremehkan ibadah kita, melaksanakan ibadah asal-asalan. Maka Allah katakan, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yaitu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mereka ini yang diselamatkan oleh Allah, bisa menyeberangi sirat itu dengan selamat. Meskipun sebagian mereka kadang selamat setelah sekian ribu tahun baru sampai ke ujung satunya. Ya ilaha illallah. Ada lagi yang tubuh mereka tercabik-cabik oleh cangkar yang tajam yang menyambar dari sebelah kanan maupun sebelah kirinya, yaitu sebagai penebusan dosa yang dia lakukan di dunia yang belum dia taubati dan belum diampuni oleh Allah. Famakdusun wa makdusun. Ada yang terpelanting jatuh masuk ke dalam neraka, ada yang tercabik-cabik. Dan bahkan ada yang merangkak melewatinya. Kapan dia sampai ke ujungnya? Padahal itu tempat yang kita tahu tadi, neraka berapa besarnya, sampai diusung oleh 4,9 miliar malaikat yang besar-besar, dibentangkan di atasnya sirat. Jarak yang sangat besar, sangat jauh. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dasar neraka, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in sami'a wajbatan. Pernah kami sedang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi mendengar dentuman. Yang itu juga isyaratnya didengar oleh para sahabat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada para sahabat sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hada, tahu enggak kalian apa tadi itu yang bunyi dentuman? Qala kunna, kata Abu Hurairah, maka kami pun berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadza hajarun rumya bihi finnar mundu 70 kharifan fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Akhrajahu Muslim. Yang tadi bunyi keras itu sampai didengar oleh Nabi, yang isyaratnya bahwa neraka itu ada di dasar bumi yang paling dasar, dan satu lapisan bumi ke lapisan berikutnya itu berapa? 500 tahun perjalanan. Berarti kalau sampai paling bawahnya 350, itu lapisannya segitu. Allah Ta'ala alam bagaimana rinciannya. Tapi yang neraka itu paling bawah, dan dalamnya neraka itu diceritakan, ini batu itu jatuh dan terdengar bunyi dentumannya oleh Nabi SAW dan oleh para sahabat, yang maknanya sangat keras sekali. Kenapa? Karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi, dan yang jatuh ini batu besar. Maka Nabi bertanya, tahu kalian apa itu yang berbunyi tadi? Kami mengatakan Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nabi menjelaskan, hadza hajarun rumya bihi finnar. Ini batu yang dilemparkan ke dalam neraka,
mundu sabaina khalifan, sejak 70 musim, maksudnya sejak 70 tahun. Fahuwa yahwi finnar, dan terus dia jatuh ke dalam neraka. Hatta intaha ila qa'riya, sampailah tadi ke dasar neraka. Jadi sudah 70 tahun yang lalu. Para ulama menjelaskan besarnya batu ini, yang isyaratnya mereka menyebutkan kepada sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu taala alam. Batu besar ini seperti seekor unta yang besar, yang gemuk, yang hamil sudah 10 bulan atau 10 bulan yang mau melahirkan. Gede nggak itu? Dan kita tahu kalau sesuatu itu besar, kalau jatuh lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat. Kalau kita bisa menghitung berapa seekor unta yang besar, gemuk, lagi hamil, berat itu, dengan berat segitu, berapa kecepatannya setiap menitnya, berapa kilo yang ditempuh kalau dia dijatuhkan dari tempat tinggi. Kita tidak tahu. Bagaimana kalau dikalikan 70 tahun perjalanan jatuhnya? Menunjukkan betapa dalamnya neraka sampai ke dasarnya, dan orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik mereka yang nanti akan menepati neraka yang paling bawah. Maka harus kita ketahui siapa orang munafik. Orang munafik di sini dia dihukumi kafir, tapi lebih jelek dari orang kafir. Karena mereka ini dohirnya muslim, bahkan sholat meskipun kadang-kadang, atau bahkan sholatnya hanya waktu-waktu tertentu. Ya puasa, ya haji, ya umroh, yang ngeluarin zakat, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya kepada Allah dan hari kiamat atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sudah ada di zaman Nabi, bahkan di zaman Nabi yang mereka jelas-jelas mendengarkan ayat turun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mendengarkan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia tahu itu semua datangnya dari Allah. Itu pun tidak menjadikan hatinya terketuk dan tersentuh untuk beriman dengan iman yang baik seperti para sahabat yang mulia. Bahkan Umar ibn Khattab pun sampai-sampai khawatir kalau dirinya terjerat ke dalam kemunafikan, padahal dijanjikan oleh Nabi min ahlil jannah. Di antara 10 yang diberitakan masuk surga adalah Umar nomor 2 urutannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan seterusnya. Abu Ubaidah ibn Jarrah, Talha bin Abdi Ubaidillah, Sa'id bin Zubair, Abdullah Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin siapa Sadat itu lagi, yang mereka semua diberitakan termasuk ahlul jannah. Umar ibn Khattab yang termasuk urutan kedua, dalam sebuah riwayat beliau mendatangi Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala yang memiliki catatan orang-orang munafik di kalangan orang-orang Madinah yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mendiktekan nama-nama itu kepada Hudzaifah. Umar mendatangi Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhuma dan mengatakan kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, adakah namaku tercantum di dalam daftar orang-orang munafik? Ya Allah, siapa yang meragukan keimanan Abu Bakar, Umar bin Khattab? Tapi beliau takut sampai ditolak oleh Hudzaifah. Enggak, ini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya tidak boleh menyebutkan.
tambah penasaran, tambah was-was di dalam diri beliau. Jangan-jangan nama saya ada di situ, wong saya ditolak. Sampai berapa hari, sampai 2-3 kali, saya lupa menyebutannya, atau lebih dari 3 kali datang lagi sampai tolong saya satu saja. Maka dikatakan oleh Hudzaifah ibn Yaman, enggak, kamu tidak ada, tapi tolong ini sekali terakhir, dan saya tidak akan menyebutkan kepada siapapun sesudahnya. Bayangkan kalau seorang sahabat Nabi sederajat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengkhawatirkan dirinya terjangkiti penyakit kemunafikan, karena sifat munafik itu sifat yang paling berbahaya, karena diancam dengan neraka yang paling rendah. Maka semestinya orang-orang selain beliau seperti kita ini yang lebih jauh dari kesempurnaan harusnya lebih khawatir dengan kemunafikan, sehingga artinya kita harus lebih berwaspada berwaspada lagi dari sifat-sifat kemunafikan yang disebutkan oleh Allah dan Nabi-Nya di dalam kitab suci maupun dalam sunnahnya. Karena nggak ada yang bisa menjamin kita ini betul-betul bersih dari kemunafikan atau tidak. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh seorang muridnya, wahai guru, kira-kira berapakah orang-orang munafik di negeri ini, di Basrah? Kata beliau, seandainya orang munafik dikeluarkan dari negeri ini, yaitu dari kota Basrah, yang tersisa sangat sedikit. Maknanya yang bukan munafik, yang terbebaskan dari penyakit munafik sekecil-kecilnya itu hanya berapa gelintir orang, berapa puluh orang. Itu di zamannya Al-Hasan Al-Basri yang termasuk muridnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang masih dekat masanya dengan masa kenabian, yang artinya ilmu sunnah itu masih cetha melong-melong. Lalu bagaimana dengan zaman ini? Kadang orang tanpa menyadari kalau benar-benar sudah, bahkan mungkin kita naudzubillah min dzalik, ya Rabbana, kemudian kok sampai sombong, tidak mau tunduk kepada sunnah dan merasa dirinya aman dari kemunafikan. La ilaha illallah. Maka perlu kita tuh mengenali kemunafikan dan sifat-sifat munafik yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Kalau dalam hadis hanya 4, itu pun adalah nifak amali, kecuali bila keempat sifat ini menyatu pada diri orang, baru dikhawatirkan orang itu terjangkiti sifat kemunafikan sejati. Sedangkan di dalam Al-Quran sifat munafik banyak sekali, ciri-ciri yang disebutkan oleh Allah dan juga yang disebutkan oleh para ulama dari penjelasan itu. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat kita membacakan sifat-sifat orang munafik yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Riwayat terakhir tentang dasar neraka diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mendengar Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minhum man ta'khuduhu nar ila ka'baihi wa minhum man ta'khuduhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khuduhu ila unuqihi. Nanti orang yang masuk neraka itu kedalaman nerakanya macam-macam. Ada yang masuk ditelan oleh neraka hanya sampai ke kedua mata kakinya. Jadi kedua mata kakinya saja yang disiksa. Wa minhum man ta'khuduhu ila hujzati, ada yang hanya sampai kepada pinggangnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila unuqi, dan ada yang tenggelam sampai ke lehernya. Dan di dalam riwayat lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahkan ada yang sampai ditenggelamkan 70 hasta. Meskipun semua orang kafir itu masuk neraka, tapi derajat neraka orang kafir satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda.
Abu Thalib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang dengan syafaat Nabi karena jasanya di masa hidup pernah menolong Nabi, mengayomi Nabi, merawat Nabi dan melindungi Nabi dan sebagainya. Namun di akhir hayatnya dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Nabi berjanji memohon untuk pada Allah dan Allah mengizinkan untuk memberi syafaat, yaitu untuk dijadikan termasuk penghuni neraka yang paling ringan. Inna ahwana ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Sungguhnya orang yang paling ringan siksanya pada hari kiamat di neraka nanti, yaitu seseorang dipakaikan sandal dari besi kemudian diletakkan di permukaan neraka yang kemudian itu menyebabkan kepalanya, otaknya mendidih. Itu bukan langsung dari kaki langsung loncat ke otak, tapi maknanya dari mulai telapak kaki sampai seluruh bagian dari anggota tubuhnya itu dibakar oleh api, yang api cuman hanya di telapak kakinya itu ala dhahdahin min nar, itu sampai fayaghlibi ma dimaguh, otaknya mendidih itu gemelutuk seperti air yang matang. Itu otaknya mendidih saking panasnya. Dan dia mengatakan tidak ada orang yang lebih berat siksanya melebihi diriku. Bagaimana dengan yang ditenggelamkan di dalam neraka, apalagi yang sampai di dasarnya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman siksa neraka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, memberikan keistiqomahan pada diri kita di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang yang husnul khatimah dan terselamatkan dari neraka dari sekecil-kecilnya. Hada wa naktafi bihada. Barangkali ada pertanyaan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada saya cukupkan. Hadza wa sallallahu wasallam wa nakhtatim darsana bi qiraati du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.